Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Duhai Allah, semoga dengan ucapan alhamdulillah yang keluar dari lisan ibu-ibu, cerminan dari hati mereka, Engkau berkenan menambahkan nikmat-nikmat kepada ibu-ibu semua. Dan semoga ya Allah, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sampai kami semua kembali kepadamu ya Allah. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa ibu-ibu? 8. Iya, yang bawah. Pertama kalau Allah Ta'ala. Halaman 8. Oh iya. Halaman 8 paling bawah itu ya, yang ada kurungnya sebelumnya dikit. Halaman 8 paling bawah, baris ke 1 2 3 4 ya. Baris keempat dari bawah halaman 8. Kama qala Allah Ta'ala, di tengah-tengah itu ya. Iya. Ketemu paling bawah 4 baris dari bawah. Nah, ada kurung kan tuh ya. Nah, sebelumnya dikit. Kama qala Allah Ta'ala. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sebagaimana qala Allahu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna, dan kami hadapi. Wa qadimna, dan kami hadapi. Wa qadimna, dan kami hadapi. Ila ma'amilu, kepada yang mereka kerjakan. Kepada yang mereka kerjakan. Min amalin, dari amal. Faja'alnahu, maka kami jadikan ia. Faja'alnahu, maka kami jadikan ia
maka kami jadikan ia. Sudah? Habaan, debu. Mansura, yang berterbangan. Mansura, yang berterbangan. Habaan, debu. Mansura, yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23. Yakni, yaitu al-a'malu, amal-amal, al-a'malu, amal-amal, allati, yang amiluha, dikerjakannya. Amiluha, dikerjakannya. Li ghairi wajhillahi ta'ala. Li ghairi wajhillahi ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih, semoga rezekinya melimpah. Li ghairi wajhillahi ta'ala, karena selain Allah Ta'ala. Abtalna, abtalna, kami batalkan. Abtalna, kami batalkan. Sawabaha, pahalanya. Waja'alnaha, waja'alnaha, dan kami menjadikannya. Waja'alnaha, dan kami menjadikannya. Kalhabai, seperti debu. Kalhabai, seperti debu. Al-mansuri, yang berterbangan. Al-mansuri, yang berterbangan. Sudah? Wahuwa, dan ia. Wahuwa, dan ia. Al-ghabaru, debu-debu kecil yang ukurannya sangat kecil. Debu yang sangat kecil ukurannya itu namanya ghabar. Al-ghabaru, debu yang sangat kecil. Alladzi, yang yura, dapat dilihat. Yura, dapat dilihat. Fi syu'a'i syamsi, fi syu'a'i
syamsi. Fi syu'a, shinnya doma, ainnya fathah, ainnya lagi kasroh. Syu'a'i syamsi, pada sinar matahari. Debu yang hanya terlihat kalau kena sinar matahari yang mencorong, debunya baru kelihatan. Itu namanya ghabar. Fi syu'a'i syamsi, apa? Pada sinar matahari. Dah sampai di situ. Mari kita baca bersama-sama dari kama qala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kama, sebagaimana, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qadimna, dan kami hadapi, ila ma amilu, kepada yang mereka kerjakan, min amalin, dari amal, faja'alnahu, maka kami jadikan ia, habaan, debu, mansura, yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Yakni, yaitu, al-a'malu, amal-amal, allati, yang, amiluha, dilakukannya, li ghairi wajhillahi ta'ala, karena selain Allah Ta'ala. Abtalna, kami batalkan, sawabaha, pahalanya, waja'alnaha, dan kami jadikan ia, kalhabai, seperti debu, al-mansuri, yang berterbangan, wa huwa, dan ia, al-ghabaru, debu-debu kecil yang sangat kecil, alladzi, yang, yura, dapat dilihat, fi syu'a'i syamsi, pada sinar matahari. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam surah apa? Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi, ya, Allah menggunakan kata menghadapi, ila ma'amilu, terhadap amal-amal yang mereka sudah kerjakan. Jadi nanti tuh kita ketika di yaumil hisab di hadapan Allah membawa amal-amal kita ketika di dunia. Ya Allah, ini amal saya. Ya Allah, ini amal saya. Nanti baru di mizan, ditimbang. Itu amal-amalnya. Lebih banyak yang mana? Yang baiknya atau yang buruknya di hadapan Allah. Maka ketika mereka menghadap kepada Allah dan Allah itu menghadapi mereka, ya, artinya kita yang ketika itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, ternyata amal-amal soleh yang ketika ada di dunia tuh nggak ada, terbang-terbangan, habis kayak debu, ya. Loh, bukannya banyak ya Allah, waktu di dunia saya beramal tuh banyak, ngaji, ya, sholat, ya, puasa, ya, sedekah, macam-macam amal saya kerjakan, tapi kok sekarang kalahaba, seperti debu. Seperti debu terbang-terbangan. Ibu tahu kalau misalnya di satu ruangan yang gelap itu remeng-remeng aja, nggak kelihatan biasanya debunya. Tapi kalau terkena sinar matahari, sedikit saja masuk sinar matahari, itu kelihatan ada debu-debu. Ya, pernah melihat begitu? Itu namanya ghoba atau haba. Ya, debu yang sangat kecil yang baru kelihatan kalau dia tersinari matahari. Ya. Itu nggak ada ternyata amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena ada 3 hal yang membuat rusak itu semua. Ya, amal kita bisa rusak semuanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Hurairah dan Imam Anas bin Malik, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang membuat hancur seseorang dari pekerjaan dan amal-amal. 3 hal yang membuat hancur. Salasun muhlikatun, 3 hal yang membuat hancur. Apa saja? 1 yang membuat hancur itu syuhun muta'un. Syuhun muta'un. Syuhun itu rasa pelit, rasa kikir, ya, pelit. Syuhun muta'un, rasa pelit yang ditaati. Itu yang membuat hancur yang pertama. Orang yang hidupnya kikir, pelit, rasa pelit dalam hatinya, ya, itu diikuti terus. Mau sedekah pelit. Bagaimana pelitnya? Tercegah dirinya dari memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pelit namanya. Ada orang minta-minta, nanti bohongan lagi. Nanti hatinya ngomong begitu tuh, pikirannya ngomong begitu tuh. Nih bohongan kali nih, dia sakitnya bohongan, minta-mintanya bohongan. Wah, masih seger begitu juga minta-minta. Nggak pantas, nggak saya kasih. Ini namanya rasa pelit yang diikuti. Syuhun muta'un, dilawan. Jangan sampai kita ikuti rasa pelitnya. Dilawannya bagaimana? Minimal kita doain cara menolongnya, atau paling tidak minta maaf. Kita kenapa sih kalau ada orang minta-minta tuh minta maaf? Kenapa? Karena kita salah kalau kita nggak ngasih. Maka kalau ada yang minta kemudian kita nggak kasih tuh, kita bilangnya maaf ya, begitu. Kenapa kita minta maaf sama dia? Karena salah kalau kita nggak ngasih. Apapun bentuk bantuan kita, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sudah ngasih tapi kita mencela dalam hati kita, itu juga nggak boleh. Orang-orang yang pelit itu luar biasa, Bu. Bisa menyebabkan kerusakan. Ya. Kerusakannya bagaimana yang ditimbulkan oleh orang-orang yang pelitnya itu diikuti? Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Ini kan tadi 3 hal yang merusak. Yang pertama apa? Rasa pelit yang diikuti. Kita jelasin dulu nih, pelit yang diikuti itu bagaimana, ya. Iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jauhkan diri kalian dari sifat kikir, karena kikir itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Apa yang diperbuat oleh rasa pelit tadi? Ketika rasa pelit itu ada dalam hati kita, apa yang terjadi? Yang terjadi kalau hatinya itu ada pelitnya, amarahum bizulmi fazolamu. Pelit itu akan memerintahkan kalian kepada perbuatan zalim, dan kalian akan terjatuh pada perbuatan zalim itu kalau kalian mengikutinya. Kalau orang ada rasa pelitnya, kata baginda Rasul, yang pertama itu akan memerintahkan. Si rasa pelit itu mendorong, menganjurkan, memerintahkan kepada kita tuh untuk berbuat apa? Berbuat zalim. Masya Allah. Gara-gara apa? Pelit. Semakin diikuti, semakin banyak pula dorongan-dorongan untuk melakukan kezaliman. Contoh, pelit terhadap diri sendiri. Nggak usah pelit terhadap orang lain dulu. Terhadap diri sendiri rasa pelitnya.
Bagaimana tuh contohnya? Badan kita ini harus disedekahin, Bu. Yang lahiriah disedekahinnya pakai makan, pakai minum, pakai mandi, betul? Makan, minum harus yang halal, yang thayyiban, yang baik-baik, betul? Sering kali pelit sama diri sendiri dalam hal makanan, dalam hal minuman. Nggak niat sedekah kepada diri sendiri saat makan, itu kan pelit namanya. Nggak zikirnya diniatkan untuk bersedekah kepada jasmani diri kita sendiri, itu pelit namanya. Ibu pernah nggak ketika mau berzikir kepada Allah niat bersedekah untuk diri sendiri? Nggak pernah. Mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebelum subuh misalnya ya, habis azan, habis sholat qobliyah, terus sebelum waktu subuh, sebelum qomat. Sebelum qomat itu dikumandangkan kan baca itu 100 kali ya. Niatin, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu untuk bersedekah, baik kepada diri sendiri maupun kepada seluruh orang alam semesta. Kalau kita bertasbih itu disedekahin semua alam semesta, Bu. Dapat itu manfaat dari zikir kita. Ya. Kalau kita berzikir sekeliling kita mendapat manfaat dari zikir kita. Maka niatkan juga bersedekah ketika berzikir, sedekah untuk diri sendiri dan untuk seluruh alam semesta, terutama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah. Itu namanya nggak pelit. Ini berzikir saja nggak ada niatnya. Padahal jelas innamal a'malu bin niat. Semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua perkara itu tergantung niat dalam hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia niatnya itu karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ala ma hajara ilaihi. Kalau yang diniatkan dalam hatinya itu untuk mendapatkan perempuan, dapetin dunia, ya dia akan dapat itu, tapi tidak dapat Allah dan Rasulullah SAW. Nggak dekat sama Allah, nggak selamat di hadapan Allah. Ya, maka kalau mau aktivitas semua tergantung nih. Dan niat itu harus karena Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu jangan, ya, pelit, jangan pelit. Karena pelit itu mendorong hati kita untuk melakukan kezaliman. Gimana nggak zolim, Bu, orang pelit? Coba, orang pelit zolim nggak? Harusnya orang yang bekerja padanya itu dapat tambahan gaji, ya. Dia digaji berapa? 3 juta misalnya 1 bulan, ya. Pas sudah 3 bulan kasih saja 3 juta. Padahal itu yang bekerja padanya itu sudah loyalitasnya tinggi, ya. Datang sebelum waktu kerja, pulang dia lembur dulu. Nggak dikasih lemburannya kepada dirinya, nggak diapresiasi dengan memberikan gaji kepadanya. Zolim bukan? Zolim. Orang pelit itu begitu, nanti berbuat zalim lagi. Ya. Yang harusnya gajian tanggal 28, 29 diempet-empet. Apa itu diempet? Sampai diberikan gajiannya lewat dari akhir bulan misalnya gitu. Padahal perjanjian di awal gajian tanggal 28 misalnya. Nah, ini tuh mendorong perbuatan zalim terus. Udah nggak ngasih, hati kita mengumpat. Udah nggak ngasih, paling juga bohongan, ya. Dia bawa surat itu untuk rumah anak yatim, dikasih amplop, bohongan paling. Hatinya ngomong gitu. Salah enggak itu?
Berbuat zalim enggak? Berbuat zalim. Ya, Masya Allah. Maka yang pertama, jauhi rasa pelit yang ditaati. Pelit itu juga baginda Rasulullah sebutkan, wa amarahum bil qati'ati faqata'u, mendorong manusia memutuskan tali silaturrahim, tali silaturrahmi. Rasa pelit itu mendorong manusia untuk memutuskan tali silaturrahim atau tali silaturrahmi. Itu gara-gara pelit. Faqata'u, maka benar-benar nanti terputus tali silaturrahminya. Gara-gara ada orang mau minjem duit dia kagak kasih, kesel sama orang itu, datang minjam lagi, datang pinjam lagi, terputus nggak tali silaturahmi lama-lama? Terputus. Nggak mau saya kasih dia, buat apa dikasih, nggak pernah dikembaliin, jangan temui aku lagi, kan begitu ya. Akhirnya memutuskan tali silaturahmi. Itu bagi yang ngasih utang tuh begitu. Kalau yang dihutangin, kalau yang dia punya utangnya nggak mau ketemu, dia ada di sini belanja, dia lewat sebelah mana biar nggak ketemu, antar kalau ketemu ditagih lagi saya. Begitu, betul nggak? Itu menyebabkan putusnya tali silaturahim, maka menghancurkan. Ya. Yang selanjutnya, rasa pelit itu juga amarahum bil fujuri fafajaru, mendorong manusia berbuat jahat. Gara-gara ada rasa pelit dalam hati, maka nanti hatinya terdorong untuk berbuat jahat melulu. Hati-hati, gara-gara ada rasa pelit dalam hati, nanti itu terdorong terus-menerus berbuat jahat gara-gara rasa pelit yang diikuti itu. Contoh terdorong pada perbuatan jahat itu bagaimana? Jangan kalau dia datang, dia pasti mau melakukan pinjaman nih, mau minta minjam sama saya, pinjam hutang gitu terus. Kalau dia datang, saya sembunyikan duit saya katakan saja saya nggak punya duit. Betul nggak? Jahat nggak tuh orang? Pak, minjem duit dong, anak saya mau masuk sekolah besok 1 juta aja ya. Padahal baru pertama kita ke sana misalnya ya, pinjam duit, ya saya kembaliin tiap bulan 1 juta, tiap bulan minjemnya 1 juta, tiap bulan 100.000 misalnya gitu ya, sampai 1 juta nanti terlunasi. Atau enggak deh, bulan depan saya gajian, saya langsung kasih bayar 1 juta. Dia langsung bilang tuh, enggak ada duit. Bukannya barusan habis dapat proyek besar bapak, enggak punya duit, saya enggak punya. Jahat enggak? Jahat. Minimal sediain minum dulu, tanya baik-baik. Oh ada, tapi tolong ya, ini saya punya sekian. Wah ya nggak usah dibayar lagi ya, bawa 100.000 deh, nggak usah pinjam sana. Enak nggak begitu? Tapi kalau pelit, mendorongnya untuk berbuat jahat melulu, nanti hatinya terdorongnya tuh untuk berbuat jahat terus. Ya. Contoh orang pelit tuh bagaimana? Ada orang yang butuh pertolongan, hatinya nggak pernah ada sikap sedikit pun perhatian untuk menolongnya. Contoh kasusnya begini. Ibu-ibu pernah lihat itu orang dorong-dorong sepeda motor di jalan? Pernah ya? Sering malah ya. Itu hatinya ngapain? Kecewa, kasihan dia lo dorong-dorong motor begitu saja. Jangan diikutin kasihannya, jangan diikutin rasa pelitnya, tapi rasanya itu harus lebih dari itu. Bukan hanya simpati. Kalau kasihan doang tuh namanya simpati, tapi harus empati. Apa itu empati? Bukan cuma kita kasihan doang, tapi kita doain dia. Kalau kita bisa berikan bantuan pertolongan berupa fisik, ya berikan bantuan.
Kenapa Pak? Oh, ini enggak ada duit buat beli bensinnya habis. Nah, saya dorong aja udah sampai rumah. Oh, ini saya ada sekitar 5.000. Lumayan lah ya untuk sampai rumah gitu. Kalau bisa begitu. Kalau enggak, hatinya minimal doain dia. Ya Allah, ya Sabila Yassar. Duhai Allah, berikan jalan keluar terbaik untuknya, mudahkan urusannya. Enak doanya ya. Ngelihat di TV ada yang kebakaran, kebanjiran, kasihan. Masa kasihan doang? Apa tindak lanjut kita setelah melihat ada orang yang terkena bencana dari saudara-saudara kita? Tolong dengan berdoa di hadapan Allah. Apa ucapan doanya? Ya Allah, ya Sabila Yassar. Ya Allah, ya Sabila Yassar. Ya Allah, berikan anugerah jalan keluar terbaik dan mudahkan urusan baginya. Amin ya Rabbal. Siapa aja ada yang curhat datang ke rumah, Bu, suami saya begini, hati kita sih menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan jalan keluar dari permasalahan dirinya ya Allah. Ya, mudahkan urusan-urusannya ya Allah. Dia punya masalah, hilangkan masalahnya. Gitu misalnya ya. Paham sampai di sini? Jangan malah kita ikutin omongannya. Suami saya tuh begini-begini Mbak, gitu-gitu. Emang dasar suami kamu tuh begini-begini. malah kita tambah-tambahin, tambah benci dia nanti sama suaminya. Nggak boleh begitu, tapi hati kita malah menghadap Allah, berdoa untuk dirinya, insya Allah. Yang kedua, hal yang merusak itu apa? Wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Pada kesempatan yang lalu, perjumpaan kita itu sudah sering kita bahas mengenai ini. Keinginan ya. Keinginan itu jangan keinginan diri sendiri melulu yang diikutin, tapi harus keinginan itu keinginan Allah. Contoh keinginan diri kita yang kita ikuti itu bagaimana? Kalau ada orang cemberut sama kita, keinginan kita cemberut juga. Betul nggak? Misalnya nih, ini manusiawinya, ibu-ibu udah ngaji. Pada umumnya manusia, kalau orang disakiti, dirinya akan balik lagi menyakiti. Kalau orang dicemberutin, dia akan cemberutin lagi. Kalau orang dicubit, maka cubit lagi. Betul nggak? Umumnya begitu manusia. Ibu-ibu kan udah ngaji. Kalau dia cemberut, saya senyumin aja. Kan itu udah tahu ilmunya, berarti alhamdulillah. Ya, kalau keinginan pribadi yang diikuti, ya kita akan tetap cemberut. Ada orang marah-marah nggak jelas sama kita, kita marah-marah lagi. Biasanya begitu. Ya, manusia tuh. Tapi karena ibu-ibu udah ngaji, nggak diikutin hawa nafsunya, insya Allah. Kata Allah sabar, ya sudah sabar. Kata Allah doakan. Kata Allah berwajah manislah kalian. Ya kita berwajah manis, insya Allah. Begitu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan hawa nafsu yang diikuti terus menerus. Pengen beli tas, beli aja. Pengen beli motor, beli aja. Walaupun harus ngutang, walaupun harus kredit, pokoknya diikutin dulu. Pengen apa itu ke mall, diikutin. Apa itu mall? ya pokoknya begitu. Ya, hawa nafsu itu jangan diikutin. Pengen sini Bu, kalau makan tuh ini makan, kalau belum perut udah kenyang juga kan suka pengen makan ya. Betul nggak? Jangan diikutin yang begitu-begitu. Karena salah satu pintu syaitan yang kemarin apa? Kenyang, walaupun dari makanan yang halal. Nah itu kita jangan ikutin tuh. Padahal udah makan ini, makan itu, masih pengen ngeganyem aja mulutnya, bener ya? Tapi diikutin terus, itu hati-hati, menyebabkan kehancuran.
Baik dari sisi fisik jasmani kita bisa hancur gara-gara itu. Makan melulu, betul nggak? Bisa hancur nggak tubuhnya? Bisa kegemukan, misalnya obesitas atau satu yang tidak baik gara-gara kebanyakan dari makanan itu, betul? Ya, maka jangan dituruti insya Allah. Yang terakhir yang menyebabkan kehancuran 3 hal tadi, yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. I'jabul mar'i bi nafsihi. Ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Apa itu ujub? Ya, ujub itu sikap, perilaku, mengagumi diri sendiri, itu ujub. Bangga terhadap diri sendiri, itu ujub. Sikap hati, perilaku, ya, membanggakan diri sendiri, kemudian mengagumi diri sendiri, itu adalah sikap ujub.